Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas materi tentang gelombang mekanik bagian yang kedua. Ya. Pada gelombang mekanik bagian yang kedua ini, kita akan membahas tentang karakteristik gelombang. Jadi, bahasan kita hari ini adalah tentang karakteristik gelombang. Oke, nah kita lihat ini contohnya. Kalau kita melemparkan sebuah benda ke danau atau ke air lah ya, maka akan terbentuk bulatan-bulatan kan seperti ini. Betul ya? Nah, ini salah satu contoh karakteristik daripada gelombang mekanik. Nah, baiklah, kita perhatikan juga kalau gelombangnya sangat besar, ini salah satunya yang ditimbulkan di lautan, yaitu terjadinya gelombang tsunami yang membawa energi yang begitu besar. Nah, sekarang kita lihat apa saja karakteristik gelombang mekanik. Jadi, salah satu karakteristik daripada gelombang mekanik, gelombang merambat memerlukan medium. Itu ciri khas yang pertama atau karakter dari gelombang mekanik. Ya. Nah, bisa merambat pada zat padat, bisa pada zat cair, atau bisa juga pada gas. Ini beberapa contoh. Kalau gelombang bisa merambat pada tali. Nah, cepat rambatnya bergantung pada tegangan tali, bergantung kepada massa tali, bergantung pada panjang tali atau massa persatuan panjang tali. Kalau gelombang merambat, misalnya gelombang bunyi, ya tadi gelombang pada tali. Bunyi bisa merambat pada zat padat. Kalau pada zat padat tergantung pada modulus elastisitas, ya, dan juga tergantung pada massa jenisnya. Nah, kemudian bisa merambat pada zat cair. Nah, ini kecepatannya bergantung pada modulus bulk dan massa jenis dari zat cairnya. Lalu bisa merambat pada gas. Nah, ini tergantung pada ini konstanta Laplace, kemudian suhu dan juga massa molekul gasnya, ya. Nah, ini beberapa contoh bahwa gelombang mekanik itu merambat memerlukan medium dan cepat rambatnya juga tergantung pada mediumnya. Nah, ini contoh cepat rambat bunyi. Jadi kalau bunyi merambat di udara, kecepatannya sekitar 340 meter per detik. Nah, kalau pada zat cair, misalnya pada alkohol, ya, kemudian pada air, kemudian ini pada zat padat, itu beda-beda kecepatannya, ya, beda-beda kecepatannya. Ya, jadi tadi kita bisa lihat bahwa kalau ada sebuah benda dilemparkan ke danau, ini akan terbentuk bulatan-bulatan, ya. Nah, itu namanya muka gelombang. Muka gelombang berbentuk lingkaran. Ini ada seekor anjing berenang, ini juga menghasilkan gelombang pada air. Nah, ini ada gelombang yang lurus bentuknya. Ya, jadi itu disebut muka gelombang namanya. Jadi riak-riak yang terdapat di dalam air itu berupa gelombang. Nah, ini kan menghasilkan gelombang, ya. Nah, jadi kalau sebuah benda dicelupkan ke dalam air atau dilemparkan ke dalam air, kalau bendanya satu buah dilemparkan, misalnya kelereng atau batu, maka akan terbentuk bulatan-bulatan seperti ini. Ya, jadi lingkaran-lingkaran ini disebut dengan muka gelombang. Ya. Nah, jadi akan tampak seperti ini. Kemudian kita lihat bahwa muka gelombang itu ada yang bentuknya lingkaran, ada juga yang bentuknya lurus tergantung daripada sumbernya. Kalau hanya batu dilemparkan, maka dia bentuknya bulatan-bulatan. Tapi kalau sebuah kayu dicelupkan ke dalam air gitu ya, dilemparkannya maka akan terbentuk berupa muka gelombangnya yang bentuknya lurus. Gitu ya. Nah, jarak antar bulatan muka gelombang ini ya, itu satu gelombang. Ya. Jadi ini satu gelombang.
jarak antar muka gelombang itu adalah 1 gelombang. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa lihat lagi. Nah, ini kita lihat kalau tali kita getarkan, kemudian ujungnya diikat dengan kuat. Nah, nanti ini gelombang akan merambat pada tali, kemudian sampai di ujung itu akan dipantulkan. Nah, ini namanya ujungnya tetap, ya. Kemudian kalau ujungnya longgar, nah akan terbentuk pantulan gelombang seperti ini. Ya. Nah, jadi karakteristik yang kedua dari gelombang mekanik adalah mengalami peristiwa pemantulan atau istilahnya refleksi. Nah, ini pola-pola gelombang yang terbentuk pada tali kalau ujungnya terikat dan pada ujungnya yang bebas bergerak. Oke. Nah, konsep ini diantaranya digunakan pada alat musik. Nah, contohnya adalah pada gitar. Gitar menggunakan senar, kalau dipetikkan ujungnya terikat, nanti akan dipantulkan. Nah, gerakan bolak-balik nanti akan terjadi pada senar gitar, maka akan menghasilkan getaran, gelombang, dan menghasilkan bunyi. Ini akan kita bahas, materinya khusus pada bunyi, bagaimana menentukan nada-nada pada sebuah senar gitar. Nah, kemudian ini contoh berikutnya adalah pada kapal laut, ya, itu menggunakan prinsip pemantulan juga. Di laut itu ada yang gelombang yang dipancarkan dari kapal, ya, sampai ke dasar laut, kemudian nanti akan dipantulkan balik lagi. Ini yang kita kenal dengan sonar. Nah, ini juga gelombang bunyi. Ya, jadi bunyi merambat melalui zat cair, kemudian setelah sampai dasar dia akan dipantulkan, kemudian terdeteksi kembali. Nah, jadi ini juga merupakan karakteristik gelombang, yaitu pemantulan. Dimanfaatkan pada alat yang disebut dengan sonar. Sound, navigation, and ringing. Jadi fungsinya untuk mendeteksi objek-objek yang ada di lautan, ya. Nah, itu banyak digunakan di kapal laut. Nah, kemudian berikutnya kita bisa lihat tayangan berikut ini. Ini pemantulan pada air, ya. Nah, jadi ketika kita membuat gangguan di sini timbul gelombang. Nah, sampai ujung ini ada penghalang, maka akan dipantulkan balik lagi. Ya. Nah, ini karakteristik daripada gelombang, ya. Maka ciri khas dari gelombang mekanik diantaranya adalah dipantulkan ketika mendapatkan penghalang, ya. Nah, kita bisa lihat gambarannya, ini muka-muka gelombangnya, kelihatan ya, rambat seperti ini. Nah, ini muka gelombangnya sampai di sini dipantulkan balik lagi. Oke, nah itu karakteristik yang kedua. Jadi gelombang mengalami pemantulan atau refleksi, ya. Oke. Nah, jadi refleksi atau pemantulan adalah perubahan arah gelombang, ya, arah rambat gelombang saat bertemu dengan bidang batas dua medium atau bertemu dengan penghalang, ya. Oke. Nah, jadi prinsip daripada pemantulan itu sama untuk semua jenis gelombang. Ketika gelombang datang, nanti dipantulkan. Jadi gelombang datang dengan yang dipantulkan, ini ada garis normal, maka akan membentuk sudut yang sama.
Jadi sudut datang sama dengan sudut pantul. Prinsipnya seperti itu. Jadi kalau digambarkan dengan lengkap muka gelombangnya seperti ini, ya. Jadi kalau ini tadi gelombang air ya, muka-muka gelombangnya seperti ini merambat ke sini kan gelombangnya. Lalu kemudian ada pemantul di sini, ya, kemudian dipantulkan. Nah, maka ini yang tanda putus-putus adalah muka gelombang setelah dipantulkan sana, ya. Nah, ini prinsipnya bahwa sudut datang sama dengan sudut pantulnya. Oke, selanjutnya yang berikutnya adalah refraksi atau pembiasan. Nah, pembiasan itu merupakan peristiwa pembelokan arah lintasan gelombang karena melalui kedalaman yang berbeda atau melalui medium yang berbeda. Jadi datang satu medium ke medium yang lain, atau dari tempat yang dangkal ke tempat yang dalam, atau sebaliknya dari yang dalam ke tempat yang dangkal. Nah, kalau pada peristiwa refraksi atau pembiasan, gelombang tidak mengalami perubahan frekuensi. Yang perubahan terjadi pada perubahannya ya, terjadi pada gelombang yang mengalami perubahan adalah panjang gelombang, kemudian arah, dan juga cepat rambat. Nah, jadi frekuensinya tidak mengalami perubahan. Oke. Karena frekuensinya sama, nanti frekuensi di tempat satu, di tempat dangkal, misalnya dengan di tempat yang dalam, atau di medium satu dengan di medium 2, frekuensinya sama. Frekuensi adalah cepat rambat dibagi panjang gelombang. Maka dituliskanlah V1 per lambda 1, V2 per lambda 2. Nah, itu prinsip daripada refraksi atau pembiasan. Nah, ini contohnya. Jadi ketika ini gelombang datang, ini muka gelombang, misalnya gelombangnya gelombang lurus, ya muka gelombangnya seperti ini. Lalu di sini ada bidang batas. Nah, dari tempat yang dalam ke tempat yang lebih dangkal. Nah, ini tempat yang lebih dalam, ini batasnya, ini tempat yang lebih dangkal. Nah, ketika gelombang datang dari medium 1 ke medium 2 atau dari tempat yang dalam ke tempat yang dangkal, nah kita lihat jarak antar muka gelombangnya mengalami perubahan. Ya. Ketika di tempat yang dalam, jarak antar muka gelombangnya lebih panjang atau lambdanya lebih besar dibandingkan dengan ketika di tempat yang dangkal. Ya, jadi kesimpulannya adalah panjang gelombang di tempat yang dalam lebih besar daripada panjang gelombang di tempat yang dangkal. Nah, atau kecepatan gelombang di tempat yang dalam itu lebih besar dibandingkan dengan cepat rambat di tempat yang lebih dangkal. Nah, makanya di sini ini cepat, di sini lebih lambat. Ya. Oke. Nah, jadi ini adalah yang ketiga berarti ya, karakteristik gelombang yang ketiga, yaitu mengalami peristiwa pembiasan. Oke, ini kasusnya sama ketika tsunami misalnya merambat gelombangnya sampai ke pantai dari tempat yang dangkal ke tempat yang lebih dalam. Maka panjang gelombangnya akan menjadi lebih kecil dan cepat rambatnya menjadi lebih kecil juga, lebih lambat. Nah, itu contohnya. Nah, berikutnya kita lihat kalau misalkan kita mencelupkan dua buah benda ya di gerakan naik turun ya, akan terbentuk pola gelombang seperti ini. Ya. Nah, seperti ini ya. Maka kita lihat di air, contoh di air, ini akan terbentuk pola-pola gelombang seperti ini gambarnya. Ya. Nah, dua benda yang kita celupkan tadi, itu kita sebut sebagai sumber gelombang. Sumber 1, sumber 2. Nanti akan terbentuk lingkaran-lingkaran kan?
Nah, muka gelombangnya. Nah, nanti lingkaran-lingkaran ini akan bertemu. Nah, jadi ada yang bertemu. Nah, di sini ada pertemuannya. Nah, pertemuan dua gelombang itu namanya interferensi. Perpaduan dua gelombang, ya. Jadi mereka bertemu kemudian berpadu, namanya interferensi. Maka sifat yang keempat ya, keempat. Sifat yang keempat itu ada yang namanya interferensi. Nah, atau boleh seperti ini, misalnya ini sumber gelombang 1, ini ada celah 2. Nanti dari celah masing-masing ini akan menghasilkan gelombang yang baru seperti ini polanya. Lalu bertemu di satu titik. Nah, pertemuan ini disebut dengan interferensi. Nah, perpaduan dua gelombang. Sama ya, di sini kan kelihatan di sini tuh ada pertemuannya. Nah, ini ada pertemuannya. Nah, ini namanya interferensi gelombang, perpaduan dua gelombang. Oke. Nah, kita bisa lihat seperti ini ya. Nah, interferensi atau perpaduan dua gelombang, nah, syaratnya itu yang koheren. Apa itu koheren? Koheren itu kalau gelombangnya memiliki frekuensi yang sama, amplitudonya juga sama, dan beda fasenya tetap. Ya. Jadi kalau tadi ini ada dua sumber gelombang menghasilkan muka gelombang berupa lingkaran-lingkaran, lalu bertemu di satu titik. Nah, seperti ini ya, ada titik-titiknya. Nah, oke, ada titik-titiknya, maka titik-titik pertemuan inilah yang disebut dengan interferensi. Nah, titik pertemuan antara dua gelombang itu bisa bertemu misalnya bukit dengan bukit atau bukit ketemu dengan lembah. Ya kan? Ini kan gelombangnya gelombang transversal yang terjadi, ya. Bisa bukit bertemu dengan bukit, bisa bertemu bukit dengan lembah. Apa yang terjadi kalau bukit bertemu dengan bukit? Nah, kalau bukit bertemu dengan bukit, maka terjadi interferensi saling menguatkan atau interferensi maksimum. Jadi kalau ada terjadi gelombang di lautan dengan amplitudo misalnya 3 meter, ya tinggi gelombangnya sampai 3 meter, ada dua misalnya bertemu, maka tinggi gelombangnya, amplitudonya maksimum bisa mencapai sampai 6 meter. Nah, itu yang disebut dengan interferensi saling menguatkan atau interferensi konstruktif atau interferensi maksimum. Nah, jadi kalau ini gelombang 1 misalnya amplitudonya 3 meter, yang kedua 3 meter, maka kalau bertemu menghasilkan gelombang yang lebih tinggi menjadi 6 meter. Itu namanya interferensi konstruktif. Kapan terjadi interferensi konstruktif? Ya. Nah, kapan terjadi interferensi konstruktif? Nah, interferensi konstruktif itu akan terjadi jika selisih lintasan antara kedua gelombangnya itu sefase. Sefase itu kalau selisihnya 1 gelombang, 2 gelombang, 3 gelombang, 4 gelombang, 5 gelombang, gitu ya. Kemudian bisa juga terjadi interferensi minimum atau destruktif, saling melemahkan. Jadi kalau misalnya bukit ketemu dengan lembah, maka saling melemahkan, jadi 0, ya kan? Itu namanya interferensi minimum. Nah, jadi misalkan seperti ini. Ini bukit ketemu lembah. Nah, ini bukit ketemu lembah. Jadi nanti 0. Nah, jadi tenang malah sebaliknya. Ya. Nah, kapan terjadi interferensi minimum atau destruktif atau saling melemahkan? Kalau selisih lintasannya adalah berlawanan fase gelombangnya. Berlawanan fase itu bagaimana? Misalnya setengah gelombang, 1,5 gelombang, 2,5 gelombang, dan seterusnya. Jadi kalau beda lintasan antara kedua gelombang itu, ya, dari sumber ke titik pertemuannya terjadi interferensi,
itu bedanya setengah gelombang, 1,5, 2,5, dan seterusnya, maka akan terjadi interferensi minimum atau saling melemahkan. Ya. Nah, itu sifat yang keempat ya, karakteristik yang keempat, interferensi perpaduan dua gelombang. Nah, ini contoh kalau ada dua gelombang bertemu, ya, nanti akan terjadi superposisi gelombang. Yang hijau merambat dari kiri ke kanan, yang biru merambat dari kanan ke kiri. Nanti bertemu kan? Nah, pertemuannya menghasilkan yang merah ini. Bisa saling melemahkan, bisa saling menguatkan. Jadi ketika bukit bertemu dengan bukit, ya. Nah, ini bukit bertemu dengan bukit, jadi lebih tinggi. Tapi kalau bukit ketemu lembah, ya, nanti kita lihat, nah jadi lurus, jadi 0. Nah, ini contoh penjumlahan dua gelombang kalau bertemu, ya. Oke, selanjutnya adalah difraksi atau lenturan. Merupakan peristiwa lenturan gelombang ketika melewati celah. Nah, seperti ini. Jadi kalau ini lurus muka gelombangnya, ketika ini ada penghalang di sini, nah ini kan tetap ada yang ke sini walaupun dihalangi kan ya. Nah, jadi melentur ke sini, mengalami lenturan gelombangnya seperti ini. Ya. Makin kecil celahnya, makin baik lenturannya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kalau penghalangnya seperti ini lebarnya, pola gelombangnya seperti ini. Tapi kalau makin kecil, maka akan terbentuk seperti ini. Ya. Jadi peristiwa ini disebut dengan difraksi atau lenturan. Ya, kita bisa lihat di sini ada gelombang, ya, gelombang air masuk ke celah, gitu ya. Ada dua buah celah. Maka ketika masuk ke dalam celah ini, nah ini akan mengalami lenturan gelombang atau difraksi. Nah, itu ya. Sama ke celah yang kedua juga. Jadi akan terbentuk dua sumber yang baru. Nah, jadi ketika lewat celah ini mengalami lenturan, nah, namanya difraksi. Nah, kalau pertemuannya ini disebut dengan interferensi atau perpaduan. Ya. Jadi dari gambar ini kita bisa melihat ada peristiwa difraksi ketika melewati celah yang sempit, nah, gelombang dilenturkan sehingga terbentuk sumber gelombang yang baru. Kita lihat ini berupa lingkaran-lingkaran lagi. Dan juga kalau ada dua buah celahnya, jadi ada dua buah sumber gelombang merambat ke segala arah, maka akan terjadi perpaduan ketika dua gelombang tersebut bertemu yang kemudian disebut dengan interferensi. Nah, silakan nanti tonton video berikutnya yaitu mengenai gelombang berjalan. Jangan lupa like and subscribe ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.